Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sumber dana jangka panjang dan pasar modal. Kelompok kami sendiri terdiri dari Agnes Luciana, NPM 05, Azafika, NPM 12, Eka Megasari, NPM 37, Arini Dia Ayu, NPM 38, Abdang Tusaila, NPM 96, Berliana, NPM 141, Cynthia Dewi, NPM 142, dan Aulia Fama, NPM 145. Langsung saja kita masuk ke sumber dana jangka panjang. Apa itu sumber dana jangka panjang? Sumber dana jangka panjang merupakan pendanaan dengan jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Alasan mengapa manajemen keuangan perusahaan memerlukan sumber dana jangka panjang, karena laba ditahan perusahaan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Ada juga untuk investasi aset-aset seperti tanah, mesin, dan yang lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis sumber dana jangka panjang. Yang pertama ada sumber dana dari modal, dan yang kedua ada sumber dana dari utang. Nah, sumber dana dari modal merupakan alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Jadi, tidak akan ada bunga dalam pendanaan ini, namun membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan modalnya. Contohnya seperti laba ditahan. Nah, yang kedua ada sumber dana dari utang, yaitu utang di sini adalah utang jangka panjang. Perusahaan meminjam dana kepada pihak lain atau kreditur dan melunasi kembali pinjaman pokok beserta bunganya dalam jangka waktu yang lama. Contohnya seperti kredit investasi dan obligasi. Untuk sumber dana dari modal terdiri dari dua. Yang pertama ada penerbitan saham dan yang kedua adalah laba ditahan. Saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Bertambahnya pemilik perusahaan berarti struktur modal perusahaan juga akan berubah. Struktur modal perusahaan akan berubah sesuai dengan persentase kepemilikan saham baik pemilik baru ataupun pemilik lama. Dan yang kedua laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian atau seluruh laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya yang digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Laba ditahan dalam jumlah yang besar bisa digunakan untuk aktivitas investasi perusahaan dalam jangka panjang. Oke, selanjutnya bentuk sumber dana dari utang. Yang pertama, kredit investasi. Kredit investasi ini merupakan sumber dana jangka panjang yang difasilitasi oleh bank. Biasanya, kredit investasi ini digunakan untuk pembelian tanah atau bangunan. Kredit investasi ini juga memiliki jangka waktu yang panjang untuk melunasi utang beserta bunganya. Yang kedua, hipotek. Juga merupakan sumber dana jangka panjang dengan jaminan aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Bisa diartikan juga sebagai sebuah utang di mana peminjam menjaminkan propertinya sebagai jaminan utangnya dan harus melunasi utang sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah obligasi. Obligasi ini termasuk alternatif pendanaan jangka panjang berbentuk sertifikat surat berharga. Yang keempat adalah obligasi konversi. Obligasi konversi ini obligasi yang dapat dirubah menjadi saham biasa. Dan yang terakhir adalah saham preferen. Saham preferen ini pemegangnya biasanya memiliki hak yang lebih dari pemegang saham biasa. Dan saham preferen ini juga memberikan dividen yang nilainya tetap. Next, apa itu pasar modal? Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Bisa juga diartikan adalah penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang seperti obligasi dan saham. Manfaat pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu bagi emiten dan bagi investor. Bagi emiten adalah jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat adalah solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Lalu selanjutnya adalah manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama adalah nilai investasi berkembang mengikuti perkembangan ekonomi. Peningkatan tersebut dapat tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal terbagi menjadi dua, faktor internal dan eksternal. Dalam faktor internal yang pertama, pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan. Yang kedua, pengumuman badan direksi manajemen seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi. Yang ketiga, pengumuman ketenagakerjaan seperti negosiasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya. Selanjutnya dari faktor eksternal yaitu pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, pengumuman hukum seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.
Yang ketiga, gejolak politik dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar perdana ini terjadi pada perusahaan emiten yang menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Sebelum menawarkan kepada pasar perdana, perlu adanya mengeluarkan informasi mengenai perusahaan tersebut untuk memperkenalkan lebih detail perusahaan tersebut dan investor lebih tertarik pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada pasar sekunder. Setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana, selanjutnya sekunder emiten tersebut bisa menjual balikan oleh dan antar investor di pasar sekunder. Dengan adanya pasar sekunder tersebut, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, pasar likuiditas kepada investor bukan kepada perusahaan seperti di pasar perdana. Selanjutnya ada pasar lelang. Pasar lelang adalah pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelangan pada sebuah lokasi fisik. Transaksi antara pembelian dan penjualan menggunakan perantara broker yang mewakili masing-masing pihak pembeli atau penjual sehingga investor tidak dapat melakukan transaksi secara langsung. Yang terakhir ada pasar negosiasi. Pasar negosiasi terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Pasar negosiasi ini sering juga disebut over counter market atau di Indonesia dikenal dengan pasar paralel. Selanjutnya, instrumen pasar modal yang terdiri dari 5, diantaranya merupakan saham, yaitu salah satu instrumen yang efeknya berbentuk surat berharga dan menjadi bukti kepemilikan saham di sebuah perusahaan. Kemudian ada obligasi, yaitu surat berharga yang berbentuk utang atas pembelian investasi yang dilakukan oleh masyarakat atau investor untuk memperoleh keuntungan. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan maupun negara dalam bentuk kupon bunga. Kemudian ada reksadana, yaitu salah satu instrumen investasi yang dikelola langsung oleh penyedia reksadana atau manajer investasi. Kemudian ada exchange trade fund, yaitu ETF, merupakan produk yang diperjualbelikan lebih banyak ditujukan ke saham-saham perusahaan yang ada di bursa efek. Kemudian ada derivatif, yaitu jenis investasi yang berbentuk kontrak atau perjanjian yang nilai keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain atau disebut dengan underlying aset atau aset dasar yang dimiliki sebuah perusahaan.